Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Lahan kosong di Merauke kembali terbakar, nyaris membakar rumah. Pengendara mabuk kabur saat razia, akhirnya menabrak beton terminal. Tiga penyelundup kayu di Bintuni diringkus polisi, salah satunya ASN. Kebakaran lahan kembali terjadi di Merauke. Kali ini lahan yang berada di Jalan Doremkai. Api berkobar dan sulit dipadamkan warga. Bahkan api mendekati permukiman warga yang tidak jauh dari lokasi lahan. Akhirnya warga bergotong royong memadamkan api dengan memanfaatkan air di bekas galian. Mobil damkar terlambat datang, namun setelah 2 jam berhasil memadamkan api secara keseluruhan. Keterlambatan damkar disebabkan karena kendala air. Hanya pada saat kadang di lapangan, bila jangkauannya itu jauh, saat kita melakukan pemadaman, kekurangan air, kita biasa melihat di tempat, di daerah yang terdekat, kalau memang ada di situ ada rawa atau galian yang penampungan air tawar, kami ambil di situ untuk melaksanakan pemadaman seperti itu. Kalau tidak ada tidak ada di tempat lain ada wadah seperti itu, bagaimana caranya, Pak? Makanya kami harus kembali ke PDAM. PDAM lagi ya? Iya, karena kita memang di Merauke kan belum ada hidran kota, sehingga itu kendala kita di situ. Jadi pada saat terjadi kebakaran biasanya lama, bukan karena kita lambat penanganan pengambilan airnya itu. Iya, sumber airnya yang kita jauh. Selama 2 jam api berkobar dan hampir saja merembet ke permukiman warga. Kebakaran lahan di Merauke kerap terjadi disebabkan karena kemarau. Warga dihimbau agar tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Akibat mabuk, seorang pengendara sepeda motor menabrak beton terminal. Pria ini berusaha menghindari razia yang digelar Polres Merauke. Pelaku rupanya panik ketika melihat puluhan polisi menggelar razia. Ia kemudian memacu sepeda motor, namun karena dalam keadaan mabuk, motor malah menabrak beton pembatas terminal. Polres Merauke akan terus menggelar razia karena maraknya kriminalitas akibat mabuk minuman keras dan penggunaan senjata tajam. Polisi wajib menanggapi dengan pola pelayanan. Tetap kita melihat bahwa masyarakat kita ini perlu dibina. Ya. Ada memang beberapa yang melawan dikarenakan kondisi mabuk. Kita yang sadar, ya kita yang bisa mengendalikan diri. Ya, jadi tetap kita amankan, bawa ke Polres ya untuk bisa ditenangkan, kemudian ditahan. Nanti dia sadar, baru kita kembalikan, panggil orang tuanya, tertanda tangan, jangan mengulang dan kita cross check di mana dia beli minuman lokal tersebut. Pengendara yang mabuk langsung dibawa ke kantor polisi dan setelah sadar mereka diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga hari ke-10 operasi Zebra, Satuan Lalu Lintas Polres Mimika masih menemukan puluhan kendaraan yang tidak memiliki STNK dan kendaraan tidak layak jalan. Saat razia di Jalan Hasanuddin Timika, polisi menjaring puluhan motor dan mobil yang tidak memenuhi syarat melintas di jalan umum. Banyak kendaraan yang tidak dilengkapi TNKB atau nomor polisi dan pengendara tidak memiliki SIM. Begitu kita operasi Zebra, ada beberapa kendaraan yang sudah kami amankan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, khususnya roda 2 yang tidak menggunakan helm, pengendara tidak menggunakan helm ataupun kelengkapan kendaraan TNKB yang sudah mati. Ya, kendaraan roda 4 TNKB ini yang sudah mati. 10 hari razia berlangsung rupanya tidak membuat masyarakat Timika jera dan sadar disiplin berlalu lintas.
Agar jera, polisi tidak memberikan peringatan lagi, namun langsung menilang seluruh pengendara yang terjaring razia. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolen melaporkan. Operasi Zebra di Merauke, Papua Selatan ternyata memberikan dampak positif. Warga yang selama ini tidak memiliki SIM dan dengan bebas mengemudikan kendaraan, kini mulai takut terkena razia. Kantor Satlantas Polres Merauke sejak beberapa hari terakhir dipenuhi warga yang ingin mengurus SIM. Mereka rupanya tidak mau kena tilang 2 kali. Wandi misalnya umurnya sudah 39 tahun, namun baru pertama kali mengurus SIM. Rupanya selama ini ia lalu lalang di jalan raya tanpa membawa SIM. Kini Wandi bersama warga Merauke lainnya mau meluangkan waktu datang ke Satlantas Polres Merauke untuk mendapatkan SIM. Jadi ini sekarang mau ngurus SIM ya? Iya Pak, SIM baru apa SIM lama? SIM baru. Perpanjangan, oh SIM baru ya? Wandi, kenapa mau ngurus baru sekarang mau ngurus SIM? Ya apa ya, lebih aman aja sih di jalan Pak kalau ada rahasia. Selama ini takut? Takut sih Pak. Nah, gimana kalau ada rahasia terus kamu udah punya SIM, gimana cara kamu untuk menghindar? Biasanya nggak lewat situ apa pura-pura gimana ada? Pura-pura bodoh aja sih Pak. Pura-pura bodoh aja ya? Gitu. Tapi selama ini sudah pernah ketangkap karena tidak punya SIM? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah, Pak. Oke Wandi. Umur berapa tahun Wandi? 39. Kamu ngurus SIM ini baru apa perpanjangan? Baru, Pak. Baru. Iya. Umur berapa tahun sekarang? 19. Nah, selama ini kamu udah pernah ditilang karena tidak punya SIM atau gimana? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Nah, sekarang ini kamu mau ngurus memang takut atau gimana? Karena ini ada operasi zebra yang gencar ini gimana? Karena baru punya kendaraan juga. Oh, baru makanya- punya kendaraan. Iya. Jadi selama ini kamu bawa motor itu memang belum pernah ditahan kayak karena tidak punya SIM? Belum, Pak. Kan soalnya diantar jemput terus. Oh, gitu. Nah, Iya. apa harapan kau membuat SIM ini baru ini? Supaya apa? Lebih aman juga kalau misalnya ada kendala di jalan, seperti kecelakaan mungkin. Jadi kita kan sudah ada jaga-jaga SIM juga Jaga-jaga. agar tidak disalahkan juga. Bagian layanan kepengurusan SIM di kantor Satlantas Polres Merauke saat ini dibuat sibuk karena setiap hari dipadati ratusan pemohon SIM baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.